Halo insan Pegadaian, selamat datang di podcast PAUD Pegadaian Anti Fraud. Sekarang kita kedatangan tamu baru. Ini fresh air banget sesuai dengan topik kita. Selamat datang Bapak Agus, selamat bergabung di Kanwil Denpasar. Terima kasih Mas Benny, senang sekali bisa bergabung dan ya moga-moga bisa ikut berkontribusi di sini. Ya, saya harapkan pasti Bapak membawa fresh air, suasana baru untuk Kanwil Denpasar, membawa perubahan-perubahan yang lebih positif lagi. Amin, semoga. Jadi Bapak saya di sini mengundang Bapak dalam rangka podcast namanya PAUD, Pak. Oke. Jadi kita kan namanya kan belajar itu tanpa henti, Pak. Siap. PAUD Pegadaian Anti Fraud, kan keren, Pak. Jadi kita salah satu agenda dalam ganyang fraud itu agar ngurangin fraud di Pegadaian itu. Oke. Jadi kita mau sharing-sharing tentang pengalaman Bapak selama berkarir di Pegadaian. Pasti kan banyak dinamika yang terjadi. Oke, Pak. Jadi pertanyaan pertama, Pak. Siap. Bagaimana perjalanan karir selama di Pegadaian, khususnya telah mengalami berbagai perubahan-perubahan kepada dinamika Pegadaian. Jadi Pegadaian berubah terus, Pak. Bagaimana ceritanya nih? Oke. Makasih Mas Benny dan selamat berjumpa kembali seluruh insan Pegadaian. Nama saya Gustiawan. Saat ini kebetulan saya dapat tugas baru menjadi Deputi Bisnis Area Denpasar 1. Nah, memang kalau dilihat dari perkembangan karir saya, kebetulan saya mulai bekerja di Pegadaian sejak tahun 1996 dan memang selama 12 tahun berkarir di kantor cabang dan memang itulah ujung tombak operasional bisnis kita ya. Nah, tetapi saya juga sudah melewati beberapa jabatan juga, diantaranya pernah jadi auditor, pernah di divisi penjualan dan juga sebelumnya di divisi pemasaran. Jadi memang ini yang menjadikan tantangan bagi kita. Perkembangan bisnis berubah, alhamdulillah. Waktu kita di Pegadaian menyikapi perkembangan dengan membentuk Transformation Office, saya juga pernah penugasan di sana di Squad Brand Transformation dan juga ada inisiasi dari Sales Transformation juga, dan memang kita harus selalu berubah ini. Iya, Mas Benny. Jadi kan kita perusahaan yang sudah dewasa gitu, Pak. Ya. Jadi kita harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita ada milenial baru di Pegadaian gitu, Pak. Betul. Terus yang kedua, Pak, apa yang perlu dipersiapkan sebagai seorang milenial dalam menyikapi dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, khususnya sebagai insan Pegadaian. Jadi kan ada transformasi dari kita terus kemudian ke milenial. Apa sih yang mereka perlu siapkan sehingga membawa tongkat transformasi ini ke depan? Iya. Menurut saya yang paling penting ada dua hal. Memang kita sebagai milenial itu harus menyiapkan diri terhadap perubahan. Ya, jadi istilahnya kita jangan sampai gagap teknologi gitu. Jadi perubahan ini kan digitalisasi, kemudian juga transformasi itu menuntut kita untuk berubah. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di sisi mental kita, di sisi mindset kita. Jangan sampai dengan perubahan ini malah kita secara mental nggak siap gitu. Nah, memang mungkin beberapa case bahkan sebelum akhir-akhir ini udah 10 tahun yang lalu sudah mulai nih orang menyikapi digitalisasi dengan berbeda, dan mohon maaf ada tanda petik negatif ya, misalkan ada judi online, ya ini yang bahaya. Harusnya digitalisasi dimaknai hal-hal yang positif, gimana kita memberikan pelayanan lebih baik ke customer, gimana pekerjaan kita lebih mudah, lebih efisien gitu. Tetapi yang negatif-negatif itu memang juga harus kita waspadai gitu, Mas Benny. Iya, jadi kayak digitalisasi kayak pisau bermata dua, Pak. Betul. Jadi bisa membantu kita untuk dapat customer baru, tapi bisa juga membunuh kita. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana menurut pengalaman Bapak yang telah merasakan transformasi kultur Pegadaian di jabatan atau dengan dia terkait pengimplementasian kultur Pegadaian, Pak? Oke. Jadi memang saat ini perusahaan menurut saya sudah luar biasa ya. Dari sisi teknologi kita sudah punya aplikasi digital, Pegadaian digital, kemudian inisiasi baru, kita sudah menempatkan tim sales di layanan operasional kita. Yang tadinya kita menunggu bola, kita sekarang dengan persaingan, dengan perubahan yang semakin besar itu udah nggak bisa lagi. Kita harus ofensif lah, istilahnya harus mencari customer di luar. Dan juga di sisi lain dari mindset budayanya kita harus juga berubah, Mas.
Nah, kita punya corporate culture akhlak ya. Kemudian saat ini kita sama-sama lagi mengembangkan bahwa di dalam payung di dalam payung corporate culture kita ada customer centric yang harus kita kedepankan. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga mengimplementasikan namanya budaya pemasaran dan penjualan. Jangan sampai ada selain layanan digital sudah ada, kemudian produk-produk baru yang memang sengaja didesain untuk menghadapi perubahan teknologi, perubahan permintaan customer yang sekarang juga mungkin cepat sekali berubahnya. Kita secara mindset, secara mentality harus berubah juga. Nah, sekarang kita coba teman-teman kita inisiasi-inisiasi baru dari perusahaan bisa kita eksekusi dengan baik. Dari sisi culture kita untuk menjual, untuk memasarkan juga harus berubah, Mas. Iya, berarti kita lebih ke customer oriented gitu. Betul, ya. betul. Jadi selama ini kita perlu mengembangkan dari sisi kacamata customernya gitu, ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi tujuannya agar kita mendapatkan data customer baru atau pertumbuhan customer yang lebih baik lagi dan meningkatkan engagement dengan perusahaan betul, kita gitu, betul, Pak ya. Betul. Sederhananya seperti itu, Mas. Terus selanjutnya, Pak, apakah sebenarnya dengan kita berpedoman pada nilai-nilai akhlak yang menjadi kultur pegadaian saat ini dapat menghindari dan mencegah kita dari tindakan fraud, Pak? Iya. Jadi menurut saya salah satu dari budaya perusahaan kita yang amanah itu jadi pondasi supaya kita bisa terhindar dari fraud. Jadi memang kita ada di dunia ini, di semua agama pasti ada misinya ya. Kita untuk menjalankan sesuatu. Kita hidup di dunia membawa misi. Iya, betul. Supaya kita ada value sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada saat kita diberikan sebuah jabatan, sebuah amanat, yaitu harus kita jalankan dengan baik gitu. Nah, kita di perusahaan masing-masing lah, menurut fungsinya masing-masing punya tanggung jawab gitu. Bagaimana kita menjalankan dengan baik, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di hadapan Tuhan kan di masa kehidupan kita berikutnya. Jadi ya idealnya semua kita lakukan sesuai ketentuan, sesuai aturan, dan jangan dikotomikan bahwa kalau sesuai aturan bisnis gak berkembang, ya seperti itu gitu. Artinya kita tetap, saya yakin kita bisa bisnis yang berkembang, tapi juga kita bisa kendalikan resikonya, dan juga ya kita sama-sama lah saling menjaga sesama teman, saling mengingatkan supaya tidak ada teman kita yang melakukan fraud gitu. Nah, memang fraud itu banyak sih gejalanya atau simptomnya ya. Mungkin dari gaya hidup segala macam. Ya, marilah kita sama-sama hidup sesuai porsinya, hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Karena saya lihat beberapa case fraud itu ya ada yang memang biaya hidupnya lebih besar daripada penghasilannya gitu. Pasak daripada tiang. Betul gitu. Dan ada juga yang mungkin tadi saya singgung, ada permainan online, mungkin jual beli forex, segala macam yang secara modal dia kurang, akhirnya ya ada kesempatan ya ada menggunakan uang perusahaan. Nah, ini yang sama-sama kita harus jaga. Iya. Jadi kan kita kan harus saling menjaga diri kita, teman kita, keluarga kita. Betul. Nah, kalau misalkan nih Pak ada teman kita yang terindikasi kayak mencurigakan, misalkan ada ini teman kita ini kenapa kok didatengin debt collector terus atau kok ditelepon nggak pernah diangkat. Nah, mencurigakan kayak dia ada tunggakan atau apa kan bisa mengarah ke situ, Pak. Betul, itu gimana kita menyikapinya, Pak? Ya, kalau menurut saya sih yang bijaksana ya ada dua, Mas Benny. Pertama ya mungkin sebagai teman kita bisa membuka diri untuk jadi tempat sharingnya mereka. Kalau mereka memang ada masalah, terlibat di pinjaman online, itu kan pinjol, macam terus gitu. Supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah itu tanpa melakukan fraud gitu. Nah, yang kedua mungkin kita juga perlu menyampaikan laporan ke pimpinan unit kerjanya gitu. Misalkan kalau di area ya ke deputinya atau ke kadepnya, di cabang ke pincanya, supaya kita bisa nyari solusi. Nah, memang kadangkala kasus fraud itu mereka ada masalah tapi tidak punya bantuan, tidak punya support system istilahnya ya, yang membantu mereka keluar dari masalah itu dengan aman, dengan bagus, tanpa dengan istilahnya merugikan orang lain, merugikan perusahaan gitu, Mas ini. Berarti
dari kita harus menjadi support system yang mendukung mereka. Betul. Tapi dalam hal positif Pak ya. Iya, Kalau iya. ada pasti semua masalah ada jalan keluarnya. Betul. Kita bagian kita yang membantu mereka membuka pikiran mereka. Kalau kamu melakukan fraud berarti kamu telah merugikan diri kamu, teman kamu dan keluarga kamu. Keluarganya, Kasihan banget betul, kan. Masa iya. depannya hancur Betul, gitu, Pak, ya. betul, iya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang terlibat dalam progres tadi kan nggak semua orang berjalan mulus hidupnya ya. Betul, betul. Dalam progres yang artinya mendapat kesusahan di bidang kan otomatis kan mereka kan mau kaya Pak, tapi Iya. kayak instan kan kalau di Pegadaian nggak bisa kayak Iya, instan iya, kan. iya. Harus step by step, harus Iya. tahu rule-nya. Kalau Iya. kayak instan nggak bisa kalau di sini pasti Iya. nanti bisa kejegal, kesandung. Iya. Otomatis nanti keluarga juga hancur Pak ya. Betul. Yang amit-amit gitu Pak. Iya, iya. Jadi kita harus terbuka buat teman-teman juga harus bisa membuka komunikasi dengan teman-temannya betul, juga. iya, gitu, iya, Pak. iya. Sangat mengistak sekali. Ya, mungkin memang di Pegadaian mungkin ya tidak bisa membuat kaya, tapi pasti Pegadaian bisa membuat kita hidup. Gitu. Iya, Jadi tapi- kalau hidup dengan layak pasti bisa. Sejahtera, artinya kan Iya. sejahtera bisa Iya. lah. Gak harus kaya Harus tapi foya-foya gitu. tapi nyaman gitu Betul. Pak. Kalau nyaman bisa, tapi kalau kaya sampai harus pamer atau flexing kan Iya, iya. berat banget Pak ya. Nah, itu flexing itu yang kadang orang di media sosial gitu akhirnya ada yang terpancing mau ikut-ikutan sementara kita nggak punya resource atau sumber daya. Ya gitu. itu kan akhirnya kita nyari jalan pintas yang mengakibatkan kepercayaan kita Betul. jadi hancur Pak. Betul, betul. Kan kita sudah dipercaya, teman-teman dipercaya oleh Pegadaian dengan barang jaminan dan uang gitu Pak. Iya, Otomatis iya. kan kita harus menjaga karena taruhannya itu masa depan kita, keluarga kita, juga teman-teman kita nanti ikut Iya. terdampak juga Pak. Betul, Ya. betul. Oke Pak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut pengalaman Bapak misalkan karyawan udah paham dengan culture akhlak namun masih melakukan fraud gitu? Oke, jadi menurut saya kalau teman-teman atau kita sudah paham dengan akhlak tapi tetap melakukan fraud, berarti kita baru pada tahap atau tataran memahami, tetapi tidak atau belum mengimplementasikan, belum merasuk ke kita. Jadi memang sekarang kalau dulu mungkin budaya kita lebih kedepankan hafal gitu, tapi Ya. kalau sekarang itu enggak, harus meresap, harus diimplementasikan. Jadi yang paling penting adalah itu terwujud dalam behavior kita, perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan akhlak. Bukan pada saat ditanya kita hafal akhlak itu apa, tapi bagaimana itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas. Jadi kalau saya lihat fraud kan kepercayaan, artinya Pegadaian udah percaya sama kita, giliran kita membuktikan Iya. kita bisa dipercaya apa enggak? Iya. Karena kalau sekali kita melakukan fraud, meskipun kecil atau besar pasti ngefek ke jangka panjang kita Betul, Pak ya. betul. Karena nanti kalau kita udah nggak percaya kita kerja keras juga akan berat untuk kedepannya Pak ya. Betul, betul. Nah, yang paling penting memang adalah reputasi kita, ya. Reputasi. Nama baik kita dan juga nama baik keluarga kita. Itu yang perlu dijaga. Jangan sampai istilahnya kenikmatan sesaat tapi malunya, hancurnya nama kita mungkin sampai kita selesai atau sampai kita pensiun. Bahkan kalau itu diproses bisa kita juga berhenti di tengah jalan. Tidak bisa meneruskan pengabdian kita di Pegadaian dengan baik, dengan tuntas gitu. Malah saya dengar ini ada yang sampai dilaporkan polisi Nah, Pak ya. betul. Apalagi kan kalau disamper polisi kan kita juga harus mikir itu gimana keluarga kita nerima kalau sampai kita di penjara atau ya amit-amit apa ya. Maksudnya jangan sampai lah kejadian. Cuman kan kalau teman-teman kan cari jalan pintas ya. Kita cari jalan yang sesuai dengan norma-normanya, sesuai dengan step-step kita. Kita nggak bisa kayak cepet tapi kita tahu jalannya gitu. Iya, betul. Iya, sepakat, Mas. Oke, lanjut Pak ya. Melihat perkembangan perusahaan dari Perum hingga PT, apakah model fraud juga berubah Pak? Kan sekarang udah digital ini. Berubah nggak model fraud? Oke. Jadi mungkin ada variasi di tiap zaman itu dalam melakukan fraud ya. Mungkin kalau saya secara pribadi sederhananya kita bikin jadi dua. Ada fraud yang memang dari tahun ke tahun yang tradisional lah. Itu aja, misalkan nahan angsuran, numpang gade dan lain sebagainya. Tetapi juga ke depan itu perlu kita waspadai fraud itu yang
menggunakan teknologi gitu. Nah, karena itu kan yang- teman-teman sekarang pinter-pinter nih, milenial jago teknologi, bisa mungkin mengotak-atik sistem, kemudian melakukan manipulasi data, dan ini memang ya sehebat apapun perbuatan fraud itu pasti akan ketahuan, cepat atau lambat itu Ya. pasti ketahuan. Nah, makanya mungkin kita sama-sama ingatkan, jangan menganggap diri kita hebat, jago teknologi terus memanipulasi data, melakukan fraud dengan Ya. kehebatan kita. Orang yang paling hebat menurut saya yang bisa membuat sesuatu yang berguna dari kehebatannya dia. Misalkan jago data, jago aplikasi, ya bikinlah aplikasi untuk kemaslahatan umat, terutama untuk kepentingan pegadaian gitu. Ya. Jangan untuk manipulasi data atau mengambil Ya. keuntungan untuk diri sendiri gitu. Saya yakin kalau orang memanfaatkan kehebatannya untuk kemaslahatan orang, artinya dia punya value, pasti dia akan kembali lagi dapat benefit-benefit lain, Pak ya. Betul. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk kejahatan, wah itu kacau. Tapi kan sekarang itu banyak, Pak, digitalisasi kan banyak peluang-peluang yang seolah-olah nyata, misalkan flexing itu kayak binomo atau apa gitu ya. kan. Takutnya teman-teman terjebak gitu. Iya. Memang ini yang perlu kita waspadai, tidak hanya pinjaman online tapi juga mungkin trading juga, Ya. binomo. Nah, artinya itu kelihatannya kan karena dikemas dengan baik seolah-olah beneran itu. Seolah-olah gampang, Pak, ya. gitu. Kalau gampang cari uang, ngapain kita kerja sih? Iya. Padahal mungkin muatannya juga ada perjudian di Iya. situ, ada sesuatu yang nanti akan menjerumuskan kita di kedepan hari. Mungkin awal-awalnya seolah kita dapat keuntungan besar, tapi di ujungnya kita akan hancur gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mau mencoba peruntungan bisnis harus ngerti dulu Iya. bagaimana cara bisnis itu ngasilin uang buat kita. Kalau misalkan kayak binomo kan nggak jelas, tiba-tiba untung aja. Kadang ada orang bilang itu memang bisnisnya nggak masuk akal, Pak. Tapi masuk dompet. Nah itu pertama-tama masuk dompet, lama-lama Iya. dompetnya jebol. Iya, sebenarnya kita apalagi milenial kan semua baik analisa masuk akal nggak, Iya. logika, beneran logika. Ya jangan sampai nggak masuk logika tapi masuk dompet, bisa jadi itu hanya jebakan Iya. sesaat, sebulan 2 bulan kita dijebak, Iya. habis itu kita buntung. Karena gitu. logikanya nggak masuk, dapat Iya. dari mana nih Iya. bisnis bisa ngasih duit ke kita, Betul. tapi bisnisnya nggak tahu dari mana asalnya, akhirnya kejebak sendiri ya. Ya. Oke, jadi bagaimana yang terakhir nih Pak? Ya. Harapan Bapak agar insan pegadaian mengimplementasikan nilai akhlak, terutama di lingkungan perusahaan. Iya, jadi sebenarnya yang tadi kita sempat diskusi ya, kita pahami nilai-nilainya apa, value-nya apa, kemudian ya kita implementasikan di kehidupan sehari-hari, dan kita harusnya saling mengingatkan sesuatu, misalkan yang tidak bagus, support sistemnya jalan. Oh ini nggak boleh loh dilakukan. Misalkan ada sesuatu perbuatan yang memang tidak etis atau melanggar SOP gitu. Jadi sebenarnya jangan berpikir yang sulit-sulit gitu. Ya. Yang sederhana-sederhana, bahwa akhlak itu bagaimana kita amanah, kita loyal, kita kolaborasi dengan rekan kerja. Itu kan sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Yang kecil-kecil dulu, Kecil-kecil Pak, ya. dulu. Jadi kita Mulai harus- dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, mulai yang kecil, mulai yang muda gitu. Iya, jadi kita harus saling menjaga di perusahaan kita ini agar kita kan maunya kan jangka panjang Pak ya, bukan cuman kenikmatan sesaat atau oportunitas sesaat itu Pak ya. Ya, betul. Sepakat, Mas. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat datang di Kanwil Denpasar. Oke. Pasti saya yakin Bapak akan membawa perubahan positif. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas supportnya, Mas. Iya. Ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam no fraud.